Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofrizal Pratama, kelas 7 A3 Manajemen Pagi, NIM 217010116. Saya di sini akan melakukan presentasi tentang studi kelayakan bisnis oleh dosen Wisdalia Mayasari Eskom MM, Universitas Bina Insan Lubuk Linggau. Pertama, saya akan menjelaskan judulnya adalah aspek etika bisnis. Apa itu etika? Etika merupakan ajaran kesusilaan dan menciptakan akal. Etika merupakan refleksi dari ajaran moral. Yang ketiga adalah usaha sistematis dengan menggunakan rasio untuk menafsirkan pengalaman moral individu dan moral sosial sehingga dapat menetapkan aturan untuk mengendalikan perilaku manusia. Etika juga berasal dari kata Yunani yaitu ethos yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah ataupun ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik, seperti yang dirumuskan oleh beberapa ahli berikut ini. Yang pertama, menurut Dr. Andes O.P. Sumarangkir, etika sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Yang kedua adalah menurut Dr. Andes Sidi Gajalbah, dalam sistematik filsafat, etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik ataupun buruknya sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Yang ketiga, menurut Dr. Andes Haji Burhanuddin Salam, etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma hukum yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika ini memberikan manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti ketika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Etika juga membantu kita untuk mengambil keputusan yang tindakannya apa perlu kita lakukan. Yang perlu kita pahami bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek dan sisi kehidupan kita. Dengan demikian, etika ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan aspek dan nilai kehidupan manusianya. Berikut saya akan menjelaskan hak dan kewajiban konsumen. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian konsumen adalah pihak yang menikmati hasil suatu proses produksi yang dihasilkan oleh produsen. Yang pertama, hak konsumen. Yang pertama adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa. Yang kedua adalah untuk memilih barang ataupun jasa serta mendapatkan barang jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar, kondisi, serta jaminan yang telah dijanjikan. Yang ketiga adalah hak untuk informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang ataupun jasa. Yang keempat adalah hak untuk didengarkan pendapatnya, keluhannya atas barang yang telah digunakannya. Yang kelima adalah hak untuk mendapatkan advokasi, pelindungan konsumen, dan upaya penyelesaian sengketa dan konsumen secara patut. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak untuk diperlakukan ataupun dilayani secara benar ataupun jujur serta tidak diskriminatif. Yang terakhir adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi ataupun penggantian jika barang ataupun jasa yang telah diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya. Berikut ada kewajiban konsumen. Yang pertama adalah membaca ataupun mengikuti petunjuk informasi dan produsen, pemakaian ataupun pemanfaatan barang ataupun jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua adalah beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang ataupun jasa. Yang ketiga adalah membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Yang keempat adalah mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Berikutnya saya akan menjelaskan pengertian produsen. Produsen adalah orang yang melakukan proses produksi.
Berikut adalah hak-hak dari produsen adalah hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang ataupun jasa yang telah diperdagangkan. Yang kedua adalah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat tidak baik. Yang ketiga adalah hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang keempat adalah hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang ataupun jasa yang telah diperdagangkan. Berikutnya adalah kewajiban produsen. Kewajiban produsen yang pertama adalah beritikat baik dalam kegiatan usahanya. Yang kedua adalah memberikan informasi yang benar, jelas, dan pun jujur mengenai kondisi dan jaminan barang ataupun jasa, serta memberikan penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Yang ketiga adalah melakukan ataupun melayani konsumen secara benar ataupun jujur, serta tidak diskriminatif. Yang keempat ada menjamin mutu barang ataupun jasa yang telah diproduksi ataupun diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu jasa yang telah berlaku. Yang kelima adalah memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji ataupun mencoba barang ataupun jasa yang dibuat atau telah diperdagangkan. Yang keenam adalah memberikan kompensasi ganti rugi ataupun penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, pemanfaatan barang yang telah diperdagangkan. Yang ketujuh adalah memberikan kompensasi ganti rugi penggantian bila barang diterima tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Perbuatan yang dilarang bagi produsen dalam pasal 8 sampai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang mengatur perbuatan hukum yang dilarang bagi pelaku usaha, larangan dalam memproduksi ataupun memperdagangkan, larangan dalam menawarkan atau larangan dalam penjualan secara obral ataupun lelang yang dimanfaatkan dalam ketentuan periklanan. Larangan dalam memproduksi ataupun memperdagangkan barang. Pelaku usaha dilarang memproduksi ataupun memperdagangkan barang atau jasa, misalnya yang pertama tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang telah disyaratkan ketentuan peraturan perundang-undangannya. Yang kedua adalah tidak sesuai dengan berat, isi bersih ataupun neto. Yang ketiga adalah tidak sesuai dengan ukuran, takaran ataupun timbangan serta jumlah hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Yang keempat adalah tidak sesuainya dengan kondisi, jaminan, keistimewaan sebagaimana dinyatakan dalam label, etika ataupun keterangan barang jasa tersebut. Yang kelima adalah tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label. Yang ketujuh adalah tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal. 8 adalah tidak memasangkan label ataupun membuat penjelasan barang yang memuat barang, ukuran, berat besi ataupun neto. Yang kedua adalah larangan bagi yang menawarkan ataupun memproduksikan barang. Pelaku usaha dilarang menawarkan atau mempromosikan suatu barang ataupun jasa secara tidak benar oleh seolah-olah yang pertama adalah barang tersebut telah memenuhi ataupun memiliki potongan harga khusus serta standar mutu tertentu. Yang kedua adalah barang tersebut dalam keadaan baik ataupun baru. Yang ketiga adalah barang ataupun jasa tersebut telah mendapatkan atau memiliki sponsor, persetujuan ataupun perlengkapan tertentu. Yang keempat adalah dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan dan afiliasi. Yang kelima adalah barang ataupun jasa tersebut telah tersedia. Yang keenam adalah tidak mengandungnya cacat tersembunyi. Ketujuh adalah kelengkapan barang ataupun bahasa barang yang tertentu. Yang delapan adalah berasal dari daerah tertentu. Berikutnya adalah secara langsung ataupun tidak merendahkan barang ataupun jasa yang lainnya.
Tiga adalah larangan dalam penjualan secara obral ataupun lelang. Pelaku usaha dalam penjualan yang dilakukan melalui cara obral ataupun lelang dilarang mengetahui ataupun menyesatkan konsumen, antara lain: yang pertama, menyatakan barang ataupun jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar tertentu. Yang kedua adalah tidak mengandungnya cacat tersembunyi. Tiga adalah tidak berniat untuk menjual barang yang telah ditawarkan, melainkan dengan maksud menjual barang lain. Keempat adalah tidak penyediaan barang dalam jumlah tertentu atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lainnya. Keempat adalah larangan dalam periklanan. Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksikan iklan, misalnya yang pertama, mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, ataupun kegunaan dan harga, mengenai atau tarif jasa, serta ketepatan waktu penerimaan barang ataupun jasa. Yang kedua adalah mengelabui jaminan ataupun garansi terhadap barang ataupun jasa. Yang ketiga adalah memuat informasi yang keliru, salah satunya tidak tepat mengenai barang ataupun jasa. Yang keempat adalah tidak memenuhi informasi mengenai risiko pemakaian barang ataupun jasa, menginformasikan kejadian ataupun seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan. Yang terakhir adalah melanggar etika ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan. Fundamental etika yang berlaku pada semua bisnis menurut Raymond Bauman ART 1998 terdiri atas: pertama, sopan santun, yaitu selalu berbicara benar, terus terang, dan tidak menipu dan tidak mencuri. Kedua adalah integritas, yaitu memiliki prinsip, hormat, dan tidak bermuka dua. Ketiga adalah menjaga janji, yaitu dapat dipercaya bila berjanji tidak mau menang sendiri. Keempat adalah kesetiaan, ketaatan, yaitu benar ataupun loyal pada keluarga dan teman, tidak menyembunyikan informasi yang tidak perlu dirahasiakan. Kelima adalah kejujuran, yaitu berlaku fair ataupun terbuka, berkomitmen pada kedamaian, jika bersalah cepat mengakui kesalahan. Yang keenam ada menjaga satu sama lainnya, yaitu penuh perhatian, budi pekerti, ikut andil, menolong siapa saja yang memerlukan bantuan. Selanjutnya adalah saling menghargai satu sama lain, yaitu menghormati hak-hak orang lain atau menghormati kebebasan dan rahasia pribadi. Selanjutnya adalah bertanggung jawab, yaitu patuh terhadap perundang-undangan. Selanjutnya adalah pekerjaan keunggulan, yaitu berbuatlah yang terbaik di segala kegiatan kita. Seterusnya adalah dapat dipertanggungjawabkan, yaitu bertanggung jawab dalam segala perbuatan, terutama dalam mengambil keputusan. Prinsip-prinsip etika sebagai berikut. Yang pertama adalah usaha membangun kepercayaan antara anggota masyarakat dengan perusahaan dan pengusaha. Yang kedua adalah kejujuran, yaitu merupakan hal yang sangat terpenting dalam membuat etika bisnis. Bila seseorang tidak jujur, maka perusahaan tersebut tidak akan maju. Ketiga adalah keadilan, yaitu suatu perusahaan harus seadil-adilnya kepada karyawan yang telah bekerja di perusahaan tersebut. Simpatik, yaitu memberikan hadiah berupa apa saja yang diperlukan oleh karyawan untuk menjadi simpatik. Kerangka kerja etika menurut Jana Suryana dapat dikembangkan melalui 3 tahap, yaitu sebagai berikut. Pertama, mengakui dimensi-dimensi etika yang ada dalam suatu alternatif ataupun keputusan. Sebelum berwirausaha, menginformasikan suatu keputusan etika yang telah dibuat terlebih dahulu, ia harus menginformasikan dan mengetahui etika yang ada. Yang kedua adalah mengidentifikasikan pemilik kepentingan kunci terlibat dalam pengambilan keputusan. Maksudnya adalah setiap keputusan bisnis akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai kepentingan. Karena konflik dalam pemilik kepentingan dapat mempengaruhi perbuatan keputusan, maka sebelum mengambil keputusan dibuat terlebih dahulu kita harus dihindari konflik antar pemilik kepentingan.
Yang ketiga adalah membuat pilihan alternatif dan membedakan antara tanggapan etika dan bukan etika. Ketika kita membuat pilihan alternatif, tanggapan etika dan bukan etika, serta mengevaluasikan dampak positif dan negatifnya, manajer akan menemukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip-prinsip etika dan pelaku, yang kedua adalah hak-hak moral, ketiga adalah keadilan, keempat ada konsekuensi dan hasil, kelima adalah pembenaran publik, yang keenam adalah intoleransi dan pengertian ataupun wawasan. Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Antara lain ialah 1. Pengendalian diri. Yang kedua adalah pengembangan tanggung jawab sosial. Ketiga adalah mempertahankan jati diri dan tidak mudah terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. 4 adalah menciptakan persaingan yang sehat. 5 adalah menerapkan konsep atau pembangunan berkelanjutan. Keenam adalah menghindari 5K, kata balance, kong, koneksi, kolusi, dan komisi. 7 adalah mampu menyatakan yang benar itu benar. 8 adalah menumbuhkan sikap saling percaya antar golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha ke bawah. 9 adalah konsekuensi dan konsisten dengan aturan yang main yang telah disepakati bersama. 10 adalah menumbangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah kita sepakati. 11 adalah perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Contoh perilaku saling menipu para wirausahawan. Finishing adalah salah satu penipuan yang menjebak korban agar percaya bahwa informasi yang diberikan jatuh kepada orang yang tepat. Biasanya finishing ini menduplikasikan website ataupun aplikasi bank ataupun provider. Lalu ketika Anda memasukkan informasi rahasia, uang Anda akan terkuras. Tingkat keberhasilan dari finishing biasanya cukup rendah karena konsumen bisa langsung mengendus kejanggalan. Namun ia tidak tindak penipuan yang disebut paling sering dilaporkan. Yang kedua adalah penipuan berkedok hadiah. Mungkin tak terhitung jumlahnya kita mendapatkan SMS, telepon, ataupun chat yang beritahukan bahwa kita mendapatkan hadiah. Mungkin ini tak pernah menghiraukannya. Namun tingkat engagement dari proses penipuan ini cukup tinggi, menandakan banyaknya yang tergiur. Dilaporkan terdapat 69% orang terlibat penipuan tersebut dan ada 15% partisipasi yang sangat kehilangan uangnya. Model penipuan ini adalah Anda harus membayar sejumlah uang terlebih dahulu untuk mengklaimkan hadiahnya. Yang ketiga adalah teknisi palsu. Ini adalah jenis penipuan yang sering berhasil menguras uang pengguna. Biasanya penipuan ini berupa seseorang yang mengaku dari perusahaan tertentu yang berpura-pura melayani secara tak disadari bahwa korban menyerahkan informasi pribadinya. Biasanya ini terjadi di aplikasi dompet dan aplikasi yang memiliki e-wallet. Anda akan dihubungi lewat nomor telepon dan lalu mereka menanyakan kode OTP dan harusnya tidak pernah boleh dibagikan dengan siapapun, bahkan dengan karyawan perusahaan aplikasi tersebut. Dengan akses yang diberikan OTP tersebut, penipu bisa mengakses dan menguras dompet digital Anda, bahkan mengajukan utang di fitur semacam bayar nanti yang tersedia di aplikasi seperti Gojek dan Traveloka. Di Amerika Serikat, penipuan ini cukup tinggi. Korbannya mencapai 19% dari partisipasi yang pernah menjadikan korban. Selanjutnya adalah penipuan lowongan kerja. Jenis penipuan ini pura-pura menjadi penyedia pekerjaan ataupun lowongan kerja. Dari sini korban ditipu dan ditawari pekerjaan. Yang kelima adalah penipuan jual beli online. Penipuan jual beli online ini adalah salah satu yang paling sering terjadi. Bahkan pada saat ini bila terjadi penipuan semacam ini berkembang dan biak karena banyaknya e-commerce yang langsung menghubungkan penjual dan pembeli. Demikianlah penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wal fatih wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.